Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ambar Suciana, guru di SDN 19 Lawang Kidul, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Saya mahasiswa PPG K2 tahun 2024 di Universitas Raden Patah Palembang. Saya akan menampilkan P5 PPRA. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini Ibu masuk di kelas 4 akan belajar tentang pendidikan agama Islam, yaitu P5. Ya, sebelum memulai pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, yuk Kenzi, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebelumnya akan mengabsen dulu. Siapa anak-anak yang tidak hadir ya? Ada temannya yang tidak hadir? Alika, apa Alika? Sakit, izin apa? Sakit? Oh, ya sakit. Nah, kita doakan semoga temannya sehat kembali, beraktivitas kembali agar bisa sekolah kembali ya. Sebelum itu memulai pelajaran, Ibu kita akan menyanyikan Garuda Pancasila sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia kita, menyayangi dan mencintai bangsa Indonesia. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Ada yang hafal? Minta tolong nak, silakan berdiri. Ayo berdiri. Mulai ya. 1, 2, 3. Dulu ya. Kelihatan? Kelihatan nggak nak? Mulai ya. Semangat ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia
Ada yang tahu P5 itu apa? Ayo, Kenzi, udah Kenzi, P5 itu apa? Pelajar, ayo Alwi, pelajar, profil pelajar Pancasila. Ya, oke, hebat. Tepuk tangan buat kalian. Oke. Nah, hari ini Ibu akan mempelajari tema proyek kelima dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan kegiatan pengelolaan sampah, ya. Tujuan pembelajaran kita adalah salah satunya yaitu pemetaan dimensi elemen profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Tujuan kedua yaitu berkompetensi sesuai dengan fase peserta didik atau kalian, ya. Nah, kalian harus berkompetensi ya, apa yang kalian bisa lakukan. Oke, lanjut ya. Ini proyek penguatan profil Pancasila. Bisa kelihatan? Iya. Kelihatan ya? Nah, tuh. Ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Apa sih P5 itu? Nah, ini definisi P5 yaitu proyek profil pelajar Pancasila merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan. Nah, apa saja yang ada, masalah-masalah apa yang ada di lingkungan kita ini yang kita pecahkan, ya. Proyek ini juga dilakukan untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, penerapan P5 ini berdasarkan pada kebutuhan kalian. Umpama kebanyakan sampah di kelas atau di lingkungan sekolah itu bukan hanya dibuang saja, bisa kita manfaatkan, yaitu dengan cara pengolahan sampah, ya, atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan dan dijadikan sebagai sarana. Nah, jadikan sebagai sarana belajar yang mendorong peserta didik berperilaku kompeten, berkarakter dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lanjut lagi. Nah, tujuan P5 ini ada 3. Yang pertama yaitu menjadikan peserta didik sebagai penerus bangsa yang unggul dan produktif. Nah, produktif itu contohnya, yang menghasilkan, ya. Apa yang kalian buat dari pengolahan sampah tadi, apa hasilnya? Contohnya kemarin kan kalian sudah Ibu suruh kalian membuat kaligrafi dari bahan apa, nak? Kardus bekas. Nah, itu contohnya caranya pengolahan limbah sampah yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua yaitu apa? Menghasilkan lulusan jenjang pendidikan yang berkompeten dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia menjadi agen perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu tujuannya ada 3. Ya, lanjut lagi. Nah, ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 1 yaitu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tuhan kita siapa, nak? Allah Subhanahu. Akhlak mulia itu contohnya seperti apa? Ayo, Sakila. Contoh akhlak terpuji yaitu mencintai dan menyayangi teman, ya. Apalagi yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini P5 yaitu apa? Kebersihan sebagian dari iman. Nah, jadi membuang sampah, jangan sembarangan. Nah, itu contoh akhlak mulia, ya. Terus tadi piket dana. Piket, nah itu salah satu contohnya dimensinya, ya. Nah, berarti kamu sudah melaksanakan P5 kalau piket kelas, ya. Piket kelas. Biar ngapa kita lakukan piket kelas? Agar bersih, kelasnya bersih, nyaman untuk belajar. Makanya dipiketin kelasnya, dibersihkan, dipel, ya. Yang kedua yaitu bernalar kritis. Nah, kamu diwajibkan untuk bernalar kritis, yaitu pemikiran kamu agar kamu lebih kritis dalam
belajar. Ya. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Nah, salah satunya yaitu piket kelas. Kamu gotong royong nggak piket kelas? Gotong royong bersama-sama agar cepat selesai. Ya. Yang ketiga, yang keempat itu apa ini? Warna apa bacanya? Apa mandiri? Mandi sendiri, makan sendiri. Ya, benar. Ya, itu salah satunya ya. Nah, piket juga, piket dalam kelas itu buang sampah itu kan. Itu mengajarkan kita untuk mandiri. Nah, kamu bawa tepak makan ada kan? Mandi sendiri, ya. Ya, membersihkan kelas. Kebinekaan global. Nah, kebinekaan global itu menyeluruh ya. Kita mencintai bangsa Indonesia. Nah, terus kita mencintai bumi kita, global kita dengan cara apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah sembarangan mengakibatkan banjir, berarti tidak mencintai global. Ini apa bumi kita? Yang ke-6 apa ini nah? Kreatif. Ayo, siapa yang tahu kreatif apa? Salah satunya? Boys, pintar, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Siapa lagi ayo? Apa kreatif itu? Memunculkan ide-ide. Apa lagi? Nanti membuat sesuatu. Apa? Jadi membuat karya. Ayo, tepuk tangan buat lagi pintar, luar biasa. Berarti kreatif itu seluruhnya adalah membuat sesuatu yang menghasilkan. Nah, inilah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, yang harus kalian ketahui. Lanjut lagi. Nah, kegiatan kelima. Nah, ini ada 3. Pemantapan nilai-nilai Pancasila, pengimbasan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu pengembangan proyek. Nah, yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila. Pengimbasan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga pengembangan proyek. Proyek ini menghasilkan sesuatu. Nah, sebelum memulai pelajaran, jenuh ya. Nah, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya? Bisa? Boleh? Oke, berdiri, kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Tahu lagu Gondolia? Tahu nggak? Tahu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Tolong nak berdiri ya. Nah, nih, perhatikan di papan. Ayo, boleh digoyang tangannya. Boleh digoyang badannya biar tidak stres, biar santai, biar tidak tegang auratnya. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya. Bahagia. Setelah berjalan murah. Hari belajar dengan sesuatu. Ayo, oke. Madura sampai Papua. Beberapa dalam kita berdoa. Oke. Bahagia. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya. Mesti mencapai hatiku bahagia. Tangannya ke atas. Budaya murah. Madura sampai Papua. Budaya sampai lalu kita bersama. Oke, terima kasih. Kita buat kita semua. Silakan untuk kembali. Mati dulu. Mati ibu. Mati ibu. Iya, jangan mati ini stop. Apa nih? Sudah? Sudah di stop. Jadi aku berbeda. Oke. Dem. Tadi sudah ya ice breakingnya seru tidak? Kita lanjut kembali ke P5, pemantapan nilai-nilai Pancasila. Nah, kegiatan ini melibatkan proses belajar dan memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Melalui pembelajaran yang interaktif dan reflektif, pelajar dapat mengetahui pentingnya nilai-nilai tersebut. Pemantapan nilai Pancasila diharapkan dapat menumbuh kembangkan akhlak moral sesuai Pancasila, semangat akan cinta tanah air dan semangat cinta ke bangsa. Mencintai tidak bangsa Indonesia? Kita. Menyayangi tidak? Menyayangi. Apa salah satu contoh mencintai bangsa Indonesia? Yaitu dengan Melestarikan tidak budaya. bagusnya membuang sampah pada tempatnya. Luar biasa bagus dia. Lanjut kembali Padi. ke pengimbasan nilai-nilai Pancasila. Pelajar itu kalian ya nak ya. Diajar untuk mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diterapkan contoh buang sampah pada tempatnya, memanfaatkan barang bekas, memanfaatkan sampah untuk dijadikan barang yang bisa berguna, yang bisa dimanfaatkan. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah satu nilai ketuhanan. Siapa Tuhan kita? Allah. Yang kedua yaitu kemanusiaan. Yang ketiga persatuan. Yang keempat apa? Apa? Nah, yang terakhir yang kelima ya. Dan keadilan. Nah, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah ada
pengimbasan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pengembangan proyek. Proyek apa sih proyek itu? Kita cari tahu dulu ya. Pelajar melaksanakan proyek-proyek yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Proyek ini bisa melibatkan kegiatan sosial, lingkungan, budaya, atau pendidikan yang mencerminkan semangat Pancasila. Nah, contohnya di lingkungan. Nah, kalian itu kalau adiwiyata ya, itu diajak untuk di masyarakat membuang sampah, memungut sampah itu masukkan ke dalam kotak sampah. Nah, kemarin itu ada kakak kelas, kalian melihat tidak? Ya. Nah, cara pembuatan pupuk kompos dari apa kemarin? Tai kambing. Tai kambing atau kotoran hewan, boleh. Ini kita di lingkungan kita ada apa? Daun kering. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kompos, pupuk kompos untuk menyuburkan apa nak? Oke. Lanjut lagi. Raka. Penerapan P5. Penerapan P5. Samping. Contoh proyeknya gotong royong. Nah, gotong royong membersihkan lingkungan. Coba si siapa Adi coba baca ini nak. Maju ke depan. Tolong dibacakan yang ini. Yo, coba. Situ dikit. Nih dari sini. Pak Wan. Berpartisipasi dalam kegiatan membersihkan lingkungan dan mereka seperti sekolahan. kegiatan ini membuat nilai terhadap lingkungan. Nah, itu salah satu. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, itu salah satu contoh gotong royong membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, di sekolahan, di desa. Desa apa kalian? Gardo, Kecamatan Lawang Kidul. Membersihkan taman kota ya. Nah, ini mengajarkan kan kita untuk nilai-nilai gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, kalau lingkungannya kotor, pada kita diem baik. Tidak boleh kan? Tidak kan? Diam. Kita harus membersihkannya, diambil, dipungut sampahnya tadi. Yang kedua, contoh kedua, ayo siapa yang mau hias, ayo maju. Nah, tak tolong ibu, silakan. Contoh proyek. Contoh proyek membantu korban bencana alam. Ah, ya. Pelajar terlibat dalam kegiatan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam memberikan bantuan logistik atau mendirikan posko bantuan. Ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, terima kasih buat dia, tepuk tangan buat dia. Oke, yang kedua yaitu contoh membantu korban bencana alam. Nah, ini penerapannya membantu korban bencana alam. Nah, siapa yang kemarin kita sudah mengumpulkan uang, mengumpulkan pakaian, mengumpulkan yang bisa kita pakai itu? Ya? Kursi. Ada kan? Kita terapkan kamu sokongan. Nah, itu membantu korban bencana Alam. banjir. Kemarin kan ada kejadian banjir itu ada itu ya, di masjid itu ya. Nah, kita tolong kita berikan ya. Yang kedua yaitu membantu korban bencana alam yaitu kebakaran ya. Kan sudah. Nah, sudah berpartisipasi kalian yaitu dengan membantu mereka. Nah, ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita berkepedulian kepada manusia, ya, bantuan kepada kemanusiaan. Lanjut. Kesimpulan. Nah, kesimpulan. Kesimpulan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan proyek pemantapan nilai-nilai Pancasila melalui kelas pendidikan khusus. Nah, kita sudah terapkan ya, kita P5 biasanya hari Sabtu diatur jadwalnya ya. Nah, diskusi kelompok dan pengimbasan nilai-nilai Pancasila melalui integrasi dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, proyek ini juga melibatkan pengembangan proyek konkret ya, konkret atau nyata yang bisa kita lakukan. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan pribadi pelajar, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan bangsa yang lebih baik dan harmonis, serta sebagai penerus bangsa yang unggul dan produktif. Nah, kalian harus menghasilkan apa tuh dari P5 atau melakukan apa P5 kalian? Ayo, silakan. Ada mengerti nak? Mengerti? Mengerti dengan P5 ini? Oke. Lanjut, siapa yang ingin bertanya? Oh ya, berdiri Kenzi. Apa P5 yang ada di kelas kita? Oh, P5 yang ada di kelas kita. Kemarin kita ada itu penerapannya yaitu dengan berkebun, menanam sayuran. Kemarin kamu kan hari apa? Sabtu. Disuruh ngumpul apa nak? Ngumpul tak? Bibit. Tanah bibit. Ya, ayo tadi yang benar. Ya, itu mengumpulkan tanah. Itu salah satunya yaitu P5-nya berkebun. Yang kedua yaitu ada apa? Pengolahan limbah sampah yang bisa dimanfaatkan ya. Lanjut. Sudah puas Kenzi pertanyaannya, jawabannya? Mengerti? Mengerti. Nah, ini sesi tanya jawab dan diskusi. Terima kasih. Nah, oke. Itulah tadi tentang P5 profil proyek
profil proyek pelajar Pancasila yang bisa kita terapkan di kelas kita. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil